DPRD Kabupaten Ngawi berharap adanya regulasi atau penyesuaian dalam nanti pelaksanaan sekolah rakyat, terutama bagi calon siswa jenjang sekolah dasar. Mengingat siswa di jenjang SD masih sangat sulit jika harus lepas dari pendampingan orang tua. DPRD Ngawi memberikan tanggapan terkait dengan masih belum terpenuhinya penjangkauan pagu rombongan belajar bagi calon siswa sekolah rakyat, terutama jenjang sekolah dasar. Mengingat di usia sekolah dasar yakni 7 hingga 8 tahun masih sangat butuh pendampingan orang tua, sehingga perlu ada penerapan kebijakan yang lebih fleksibel bagi calon siswa jenjang sekolah dasar. Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menjelaskan, anak usia sekolah dasar masih sangat memerlukan perhatian orang tua mereka, sehingga ia menilai jika belum terpenuhinya penjangkauan untuk jenjang SD karena terkendala izin orang tua adalah hal yang lumrah. Sementara itu, di sisi lain dengan lokasi sekolah untuk Kabupaten Ngawi yang cukup jauh dari pemukiman warga, maka akan berpengaruh pada kondisi psikologi siswa, terutama jenjang SD. Maka perlu penyesuaian aturan, misal jenjang SD tidak perlu masuk asrama atau lain sebagainya. Di sisi lain, Yuwono juga berharap program sekolah rakyat yang masuk dalam prioritas nasional tersebut dapat berlanjut, sehingga bangunan yang cukup luas itu tetap dapat dimanfaatkan dengan baik agar tidak sampai mangkrak. Dari informasi yang selama ini kita dengar, kita ketahui saat ini sangat minim sekali minat yang masuk di sekolah rakyat, apalagi sebagai awalan ya kelas 1 dengan lokasi sekolah yang ada di tengah perkebunan yang jauh dari pemukiman. Jadi itu secara psikologis itu sudah memberikan dampak yang kurang bagus dalam penerimaan murid baru. Harapan saya ada satu regulasi yang satu kebijakan yang bisa memungkinkan anak-anak itu tidak boarding school, tidak harus menginap. Jadi supaya mereka tidak merasa tercabut dari lingkungannya dulu. Karena memang sekolah itu posisinya untuk di Ngawi kan di tengah perkebunan jauh dari pemukiman itu. Ya salah satunya itu saya ingin ada satu kebijakan yang membolehkan anak untuk tidak full day dulu, pulang dulu. Dan yang kedua, ketika fasilitas infrastruktur sudah terpenuhi, jangan sampai itu mangkrak kan. Berarti harus ada satu strategi bagaimana kita bisa menarik siswa ke situ. Harus ada terobosan, misalnya ada satu guru, ada kumpulan guru-guru yang lebih terkualifikasi untuk ditempatkan di situ. Kemudian ada anak-anak yang memang pantas disekolahkan di situ yang dikawal oleh dinas untuk tetap sekolah di situ. Tentunya dengan regulasi yang sebagai awalan, regulasi yang sedikit terbuka, menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini yang memang kondisinya memang jauh dari pemukiman tadi. Seperti diketahui, hasil data penjangkauan calon siswa dari Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, untuk jenjang SD dari 90 calon siswa baru ada 3 calon siswa. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA sudah terpenuhi untuk masing-masing 2 rombongan belajar. Ito Wahyu, CTV Ngawi.